Hai Sobat IKAPI, kembali lagi bersama saya Nopi di channel YouTube kesayangan kita IKAPI Official yang selalu memberikan informasi terkait perpajakan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pajak pensiun dan ketentuannya. Pajak pensiun merupakan ketentuan perpajakan bagi WP yang memasuki usia pensiun. Regulasi yang mengatur tentang pajak pensiunan ini diatur dalam PMK nomor 16/PMK.03/2010. Pajak pensiun adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak pada masa pensiun. Pemahaman mengenai pajak pensiun ini penting bagi wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan maupun pihak perusahaan yang mempekerjakan pegawai atau karyawan yang nantinya akan memasuki masa pensiunnya. Bagi orang pribadi, baik pegawai maupun pengusaha ataupun pekerja bebas, perlu mengetahui bagaimana kewajiban perpajakannya ketika masa pensiun nantinya, ataupun pengenaan pajak atas penghasilan yang diperolehnya pada saat masa pensiun tiba. Sedangkan bagi perusahaan atau pemberi kerja atau badan lain sebagai pihak yang memotong pajak dana pensiun, dalam pengelolaannya harus dilakukan dengan baik dan benar. Pensiun diberikan pegawai atau karyawan peserta jaminan atas manfaat pensiun yang diberikan oleh perusahaan atau pemberi kerja maupun badan lain, berupa pensiun hari tua, pensiun cacat, pensiun janda atau duda, pensiun anak, pensiun orang tua, dan pada saat memasuki usia pensiun atau pada kondisi tertentu, pegawai atau karyawan ataupun ahli waris akan mendapatkan manfaat pensiun tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Yang pertama, batas usia pensiun pegawai swasta. Ketentuan usia pensiun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Batas usia pensiun pekerja atau karyawan swasta yang tertuang dalam Pasal 15 Ayat 1, 2, dan 3 PP Nomor 45/2015 yakni untuk pertama kali usia pensiun ditetapkan 56 tahun. Mulai 1 Januari 2019, usia pensiun menjadi 57 tahun. Usia pensiun selanjutnya bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya hingga mencapai usia pensiun 65 tahun. Namun, apabila pegawai telah memasuki usia pensiun akan tetapi yang bersangkutan masih dipekerjakan, maka ia dapat memilih di antara kedua pilihan berikut. Menerima manfaat pensiun pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 tahun setelah usia pensiun. Batas usia pensiun pegawai negeri atau jabatan aparatur sipil negara atau ASN yang tertuang dalam Pasal 87 Ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yakni 58 tahun bagi pejabat administrasi, 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Kemudian saat ini pemerintah tengah merancang rancangan undang-undang atau RUU ASN yang menyebutkan dalam Pasal 55 bahwa yang pertama, jabatan manajerial. 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan 58 tahun bagi pejabat pengawas dan pejabat administrator. Yang kedua, jabatan non-manajerial. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional, 58 tahun bagi pejabat pelaksana. Dan yang ketiga, pensiun dini. Pensiun dini adalah pengajuan untuk berhenti menjalankan tugas ataupun pekerjaan sebelum usia pegawai atau karyawan yang bersangkutan memasuki masa pensiun. Sehingga pegawai atau karyawan dapat memperoleh manfaat pensiun atas pengajuan pensiun dini tersebut. Pensiun dini dapat dialami atau dilakukan oleh pegawai atau karyawan swasta maupun PNS. Berdasarkan peraturan pemerintah atau PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, ahli daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja, pegawai atau karyawan yang pensiun akan memperoleh 3 komponen sebagai berikut. Uang pesangon atau UP sebesar 1,75 kali, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali, uang penggantian hak atau UPH, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan ketentuan pajak pensiun. Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPH menegaskan segala bentuk penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan
jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun, baik itu berupa uang manfaat pensiun, akan dikenakan PPh pasal 21. Artinya, pegawai atau karyawan yang sudah memasuki usia pensiun maupun yang mengajukan pensiun dini hingga ahli waris atas penghasilan yang diterima dari manfaat pensiun ini akan dipotong pajak penghasilan. Aturan pajak pensiun bagi pegawai swasta maupun bagi PNS yang mendapatkan dana pensiun dari lembaga lain atau pajak pensiunan taspen sama saja, yakni penghasilan yang diterimanya sama-sama merupakan objek PPh 21 dengan perhitungan sebagai ketentuan yang berlaku. Merujuk Peraturan Pemerintah Keuangan atau PMK nomor 16/PMK.03/2010 tentang cara pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, pengenaan pajak pensiun PPh 21 bersifat final. PPh 21 pajak pensiun dipotong oleh pemberi kerja atau perusahaan ataupun pengelola dana pesangon tenaga kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Penghasilan yang diterima pensiunan swasta maupun pegawai negeri diberikan dalam dua metode, yakni yang pertama, penghasilan yang diterima sekaligus. Penghasilan yang diterima sekaligus artinya pegawai atau karyawan menerima penghasilan dari manfaat pensiun tersebut secara sekaligus seketika yang bersangkutan memasuki usia pensiun. Pemberian sekaligus atas manfaat pensiun ini harus diberikan paling lama 2 tahun sejak pegawai atau karyawan berhenti bekerja. Bentuk atau jenis penghasilan yang diterima sekaligus oleh pensiunan adalah uang pesangon, uang manfaat pensiun, jaminan hari tua, tunjangan hari tua. Dan yang kedua, penghasilan yang diterima secara berkala. Sedangkan penghasilan yang diterima secara berkala adalah penghasilan atas manfaat pensiun tersebut diberikan secara berkala dan teratur hingga yang bersangkutan meninggal dunia. Jenis penghasilan yang diterima pensiunan secara berkala ini terbagi menjadi dua, yakni jaminan pensiun BPJS, uang pensiun lembaga lain. Lembaga lain yang menyediakan uang pensiun yang dapat diikuti oleh pegawai atau karyawan adalah dana pensiun lembaga keuangan yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan sebagai Taspen dan Asabri. Maka lembaga lain seperti Taspen akan membayarkan uang pensiun tersebut kepada peserta yang sudah memasuki usia pensiun. Taspen sendiri merupakan lembaga pengelola pensiun yang diperuntukkan bagi PNS dan pejabat negara, sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 892/18411 tanggal 13 Oktober 1986. Yang ketiga, pendapatan pensiunan PNS dari Taspen. PNS yang memasuki usia pensiun akan mendapatkan sejumlah uang manfaat pensiunan yang diberikan Taspen dari APBN. PT Taspen menghimpun iuran peserta sebesar 4,75% dari penghasilan pegawai atau PNS atau gaji pokok yang ditambah tunjangan istri dan anak setiap bulan dan ditambah dengan APBN. Perhitungan uang manfaat pensiun sesuai golongan PNS tersebut yakni sama dengan 2,5% dikali masa kerja dikali gaji pokok terakhir ditambah tunjangan maksimum 75% dan minimum 40%. Jika berstatus ganda atau duda, perhitungannya sebagai berikut. Sama dengan 36% dikali gaji pokok terakhir ditambah tunjangan. Jika pensiunan PNS meninggal dunia, ahli waris mendapat 75% dari dasar pensiun. Apabila pensiunan PNS tidak ada istri atau suami, pensiun janda atau duda dapat diberikan kepada anak kandung yang belum mencapai umur 25 tahun, belum menikah, atau tidak memiliki penghasilan sendiri dan menjadi tanggungan pensiunan yang bersangkutan. Jika PNS meninggal dunia dan tidak meninggalkan istri atau suami ataupun anak, maka 20% dari pensiun janda atau duda tersebut diberikan kepada orang tuanya. Ahli waris berhak mendapatkan klaim kepada Taspen berupa uang duka wafat, besar USD 3 kali gaji terakhir untuk pertama kalinya, dan ahli waris dapat mengajukan klaim melalui mitra layanan Taspen sesuai ketentuan dan syarat yang berlaku. Itu tadi informasi seputar pajak pensiunan dan ketentuannya. Mari kita selalu dukung pemerintah untuk memajukan perekonomian di bidang perpajakan dengan terus mendukung segala upaya pemerintah dari sisi perpajakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube IKP Channel dan stay tune untuk video IKP lainnya. Salam IKP.